ekspor ke luar negeri guna menghasilkan devisa bagi negara. Wacana tersebut antara lain didasari bahwa satu, bumi Aceh sangat baik atau sangat subur bagi tanaman ganja dengan kualitas terbaik di dunia. Dua, pada kenyataannya ganja dapat dimanfaatkan untuk dunia kesehatan atau kedokteran. Di samping diakui juga dapat membuat tentang ganja. Ada pendapat anggota dewan yang menyatakan bahwa ganja di Aceh itu harus dilegalkan untuk dijual ke luar negeri sehingga menambah devisa negara. Kedua adalah devisa bagi masyarakat di sana, ya kan, untuk melakukan pekerjaan. Padahal ada undang-undang yang melarang tentang jual beli ganja, mengkonsumsi dan seterusnya atas undang-undang itu. Pertama dulu bahasa negara. Ini masuk kajian ilmu hukum asy-syariah atau as-siyasatus syariah, tentang siasah politik hukum tentang fikih syariah atau fiqhus syariah. Fikih syariah ini biasanya sifatnya order, ya. Sifatnya kadang-kadang ada order tentang sebuah pola pemikiran. Di dalam hukum Islam bagaimana memahami seperti itu. Secara hukum nasional dulu ditanggal, untuk usulan itu pemerintah tidak mungkin bisa melakukan karena pemerintah harus mencabut undang-undang. Karena apa yang sudah diundang-undangkan secara tertulis harus hanya bisa dilawan dengan undang-undang baru satu atau peraturan yang sifatnya peraturan darurat, ya. Jadi itu susah, itu harus persetujuan anggota dewan dan pemerintah. Nah, itu satu kendalanya. Soal baik dan buruk itu bahasa agama, ya, gitu kan. Soal boleh atau tidak nanti secara hukum agama berbeda lagi dengan kacamata itu. Agama Islam tidak terikat dengan sebuah sistem manapun di dunia ini, termasuk apakah sebuah negara atau kebijakan apa. Hukum Islam yang asli itu atau syariah itu aslinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengharaman oleh ulama, ijma ulama terhadap narkoba, terhadap ganja termasuk di dalamnya, sebuah zat yang dilarang untuk dikonsumsi, tidak bertentangan dengan hati nurani manusia. Allah menciptakan di dunia seperti itu sudah banyak hak, sebagaimana Allah juga menciptakan adanya babi, anjing, makanan seperti darah juga ada. Nah, artinya apa yang diciptakan Allah ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkonsumsinya atau memanfaatkannya. Maka berlakulah kaidah-kaidah fikih terhadap masalah-masalah yang tersebut, bahwa ganja itu hasil daripada qiyas aulawi terhadap minuman keras al-khamr. Jadi inamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr dan maisir itu wal ajlam itu berjudi, mengundi nasib, ritsun min wal ansab dan berhala, menyembah berhala, ritsun min amali setan, adalah najis, merupakan amal setan. Fastanibuhu, maka tinggalkanlah semua itu. Maka dengan demikian, berdasarkan khamar itu diharamkan, qiyas aulawi lebih berbahaya lagi adalah ganja. Ganja ini lebih berbahaya dari khamar, namanya qiyas aulawi. Qiyas aulawi ini menunjukkan bahwa dia lebih berbahaya dari minuman keras, maka hukumnya melebihi daripada kapasitas sekedar khamar saja. Karena itu termasuk bagian dari hudud, hukum hudud dalam Islam atau hukum pidana, masuk ke ranah pidana dalam Islam. Nah, dia tidak bisa dibenarkan. Pembenaran terhadapnya berarti membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sebuah sistem negara yang melegalisasi sesuatu yang diharamkan oleh agama, maka negara itu tidak berkah. Jadi mungkin secara teoritis mungkin menghasilkan devisa, tapi bagi negara itu menjadikan tidak berkah. Karena berkah itu karena halalnya, karena amanu wa taqaw, karena orang beriman dan bertakwa, memegang kuat pada syariat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua adalah atas usulan itu, maka itu menunjukkan bahwa
kelompok orang-orang tertentu tidak punya lagi basis kepercayaan diri untuk mengangkat sebuah negara. Artinya itu juga mencerminkan kegagalan kita berpikir untuk mengarenakan hal yang haram dijadikan sebagai sumber pendapatan negara atau masyarakat. Itu berarti kegagalan kita berpikir untuk menciptakan nuansa-nuansa di mana yang halal itu sangat banyak, sangat luas, tidak terhitung banyaknya untuk dijadikan komoditi masyarakat atau untuk dijual ke luar negeri. Itulah kesalahan kita. Orang Timur, ya kan, hanya melihat dan terikut ya, secara permisif besar-besaran, secara terikat besar-besaran dengan prem-prem barat Eropa, berpikir menghalalkan segala cara, yang penting bisa mendapat devisa bagi negara. Nah, ini sebuah kesalahan. Salah. Negeri Aceh itu banyak sekali. Negara kita ini adalah negara yang kaya terhadap rempah-rempah. Tidak hanya soal ganja, banyak sekali, dan itu bisa dikelola yang selama ini tidak pernah kita kelola. Karena itu yang dimasukkan Allah, wattaqau, amanu wattaqau, la fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan berkah dari langit dan bumi jikalau manusia itu beriman dan bertakwa. Ketika mereka beriman dan bertakwa, pikiran mereka lurus, tidak melirik yang haram, tapi mengembangkan apa yang halal itu menjadi sebuah sistem berkah bagi kehidupan dunia. Yang istilah Nabi itu adalah jahrat dunia, bunga dunia. Bunga dunia ini bisa dikembangkan menjadi sebuah berkah bagi masyarakat muslim. Nah, kira-kira itu tanggapan kita, dan saya pribadi lebih suka mengusulkan tidak, pendapat itu hendaknya bukan digemborkan, dan itu bertentangan dengan kaidah dasar dari negara Pancasila yang memiliki standar berpikir berketuhanan yang Maha Esa. Nah, penambahan ya, silakan. Ide itu tuh tercetus di Eropa, itu ada sebuah negara yang menghalalkan ganja tadi. Oh gitu, Pak. Jadi ada sanksi atau apa. Jadi itu mungkin. Iya, betul. Itulah bedanya. Sementara negara Indonesia ini diharapkan menjadi negara baldatun thayyibatun warabun gapur, ya kan? Negara yang damai, aman, tentram, ekonominya bagus, berkah. Nah, itu yang diharapkan, bukan dengan cara-cara yang haram. Itulah keyakinan founding father dulu, para pemilik kekuasaan awal penciptaan negara Indonesia ini diyakini sebagai negara yang bisa mandiri, ya kan? Mandirinya dengan keswasembadaan bersama, bukan dengan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani manusia, maupun bertentangan dengan yang sifatnya tadi yang haram menurut agama kepercayaan mereka masing-masing, yang sementara diakui oleh negara. Kita berikan kasus Cina yang menghalalkan segala makanan segala cara, ya kan? Yang terjadi adalah kerepotan sendiri sekarang dengan kasus corona, ya kan? Nah, ini flu burung, corona itu sudah menghantam, belum lagi nanti hal-hal yang lain. Kita alhamdulillah negara Indonesia masih aman dari itu. Kira-kira itulah. Anehnya yang mengusulkan itu dari fraksi Partai Islam. Praktik bahasa Islam itu siapa? Saya sahabat. Oh, betul. Oh, kayak itu kah? Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.